Ente ditunggangi sama Habib Syiah. Siapa Habib Syiah itu? Ente dulu kan deket sama siapa itu? Habib Malang. Ya. Aventador. Ya. Ya. Ketika ditelusuri sama Habaib, beliau terindikasi Syiah. Wow, beneran? Iya. Oh, Aventador Syiah? Iya. Maka terindikasi Syiah. Karena dari satu ulama besar di Aceh, di Malang ya? Malang atau di daerah mana tuh di Aventador? Yang mengatakan bahwa Malang. Beliau ini terindikasi Syiah. Oh, nanti saya akan tanya ke beliau langsung. Syiah itu takiyah. Ketika di Sunni dia masuk menjadi Sunni, di Muhammadiyah dia masuk menjadi Muhammadiyah, tapi ketika pribadi ibadah dia akan dipakai secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya yang berbahagia di mana dan kapan saja bersama dengan keluarga, senantiasa diberikan karomah maunah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang penuh dengan karomah ini, kemuliaan ini, saya akan menyampaikan wanti-wanti kepada semuanya, khususnya terhadap diri saya sendiri, untuk berhati-hati dalam menyikapi polemik tentang nasab selama ini, di mana kita telah terpolarisasi menjadi 3 bagian. Selain 2 bagian pro dan kontra, tapi juga ada 3 yang terdiri dari golongan utama, yaitu Sunni, Syi'i, dan Sufi. Dan ketiga-tiganya ini bisa berasal dari marga Ba'alawi sendiri ataupun di luar marga Ba'alawi, termasuk kita-kita ini. Pada video yang kita tayangkan di awal tadi, ada seorang Sunni dari Aceh yang bernama Teuku Iqbal Johar, ya. Beliau adalah seorang pejuang, ya, yang mewarisi perjuangan Teuku Umar, ya, ratusan tahun yang lalu itu. Bangkit lagi di tanah Rencong Aceh. Beliau seorang pemberani yang berkali-kali dipersekusi, tapi tetap tidak takut mati. Beliau orang yang hebat. Salam kami untuk Teuku Iqbal Johar, nun jauh di bumi Serambi Aceh sana. Selamat berjuang bersama untuk mencerdaskan anak bangsa dari keterpurukannya, dari ketertindasannya, agar semua senantiasa menikmati arti dari kemerdekaan ini. Salam buat panjenengan sekeluarga Teuku Iqbal Johar yang selalu mengkritisi, tidak hanya mengkritisi Habib-habib dari kalangan Ba'alawi, juga dari selainnya. Dan bila ada yang keliru, ya, dari saya di channel ini, boleh panjenengan juga turut serta meluruskan, karena ini channel yang terbuka. Kami menerapkan sistem open minded, terbuka untuk siapa saja. Dan juga di gambar yang tengah itu tadi ada Habib, ya, di channelnya Aventador 007, itu adalah Syi'i dari Malang, tetangga kota saya sendiri, Jawa Timur. Nah, apakah Syiah ini berbahaya? Memang ini rumit dan sulit memang. Syiah itu sebagian mazhab fikihnya menganut mazhab Ja'fari atau Imam Ja'far As-Shadiq, yang juga kebanyakan diadopsi oleh Imam Maliki, Imam Hanafi, dan bahkan Imam Syafi'i juga. Imam Hambali juga mengadopsi itu. Tetapi ada perpecahan juga di kalangan Syi'i. Mayoritas Syiah itu militan, dan bisa dikatakan kalau menurut Sunni, ya, Syiah itu sesat dan menyesatkan. Tetapi tidak semuanya sebenarnya. Yang penting tetap tidak menerapkan paham takfiri, mengkafirkan selain dari golongannya, walaupun sesama umat Islam, tetapi menurut mereka selain dari golongannya itu najis, ya, kafir, ya, murtad, neraka, dan seterusnya. Dan bahkan
ada pembagian Syiah yang paling ekstrim ya, militan, yaitu Syiah Gulat atau Rafidhah ya, sekelas Syiah Qoromitoh ya, dinasti Ismailiyah dan dinasti yang melindungi Ubaidillah Al-Mahdi, yaitu dinasti Fatimiyah. Itu juga sangat-sangat kejam terhadap umat Islam selain dari golongannya. Lah bagaimana menyikapinya? Kita tetap berhati-hati. Inti daripada semua ajaran doktrin mereka itu adalah sihir dari kata-kata mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh, inna minal bayani lasihrun. Sesungguhnya di antara kata-kata yang memukau, rangkaian kata yang tersusun rapi itu bisa memukau orang, pendengar atau audien atau jamaahnya. Sehingga ini bagian daripada ilmu terkini, yaitu hipnoterapi. Kalau ilmu dulu itu namanya gendam, mempengaruhi orang, membangun dan memasukkan sugesti pada orang per orang. Itu namanya bayan. Dalam ilmu balaghah itu mantek, ma'ani, badi', bayan memang ditekankan ya dalam penyampaian dakwah yang supaya benar-benar bisa diterima oleh semua orang. Tetapi jika bayan ya, kata-kata yang terangkai indah itu mengandung keburukan yang dilandasi dengan sarana yang tidak dibenarkan oleh syariah, maka bisa dikatakan itu adalah sihir yang negatif. Kalau hanya sekedar rangkaian kata yang disusun memang nggak apa-apa, itu namanya sihir yang halal. Tetapi kebanyakan aliran-aliran sesat itu modal utamanya adalah bayan ini. Inna minal bayani lasihrun. Sesungguhnya di antara penjelasan kata-kata rangkaian yang disusun oleh seorang moderator, seorang mubaligh, penceramah, itu mengandung bayan ini. Termasuk provokator juga. Sehingga pendengar itu bisa bingung. Kadang-kadang bahkan tidak bisa tidur. Karena belum mampu untuk mencerna salah atau benarnya informasi yang ia terima dari sang promotor, provokator, ya, sang mubaligh, dai, penceramah, khotib. Oleh sebab itu kita harus pandai-pandai untuk mengaktifkan otak kanan dan otak kiri kita, selain otak kecil kita yang di belakang itu. Alam bawah sadar kita itu harus semuanya aktif. Kalau bisa justru kalau kita mendengarkan khutbah, ceramah yang mencurigakan, itu justru tutuplah alam bawah sadar kita, aktifkanlah otak kiri dan kanan kita, supaya mudah untuk mencerna mana yang salah dan mana yang benar. Kalau toh memang informasi itu kurang meyakinkan atau meragukan, tanyakanlah kepada teman panjenengan yang mengerti, kiai panjenengan, ustadz guru panjenengan, sharing dengan teman-teman panjenengan. Karena apa? Modal utama dari para penganut aliran yang menyesatkan, tidak hanya menyesatkan, tapi dia sendiri juga dolun, sesat dan menyesatkan orang lain. Itu modal utamanya itu, gendam. Jadi kata-katanya dibuat manis. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati ketika menghadiri ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Habib Ba'alawi, ya, yang disampaikan oleh ulama-ulama Syiah juga, aliran-aliran yang nyeleneh, aneh. Kita harus benar-benar berhati-hati, bentengi diri kita dengan cara menutup alam bawah sadar kita, supaya tidak terdahulu tersugesti. Jangan sampai tersugesti dahulu. Karena apa? Modal utama dan yang pertama itu adalah sugesti, keyakinan. Sugesti. Memang sugesti itu bisa positif dan bisa negatif, tergantung. Yang bisa menfilter adalah otak kiri dan kanan kita. Jangan sampai kita tersugesti ke arah yang negatif, termasuk jika ada aliran-aliran yang menyesatkan. Oleh sebab itu,
Ciri utama dari aliran nyeleneh Syiah itu adalah selain bertakiyah. Bertakiyah itu ya kalau di Sunni ya Ahlussunnah, kalau di NU ya ngaku sebagai NU, di Muhammadiyah ngaku sebagai Muhammad. Kayak bunglon-bunglon. Seperti bunglon, di mana dia berada, dia itu mampu menguasai keadaan. Ikut di sana, menyelami, tetapi di dalam hatinya tetap ada kontrol utama, yaitu yang benar itu cuma saya, akidah saya dan syariah saya yang benar. Itu ciri khas daripada aliran yang aneh, nyeleneh, sesat dan menyesatkan. Nah, tidak semua Syiah itu sesat, tapi kebanyakan Syiah itu ya seperti itu. Ketika mereka di Indonesia juga ketika acara Asyura itu ya tepuk-tepuk dada. Padahal itu jelas dilarang oleh Rasulullah SAW, tidak ada anjurannya. Tapi kenapa dilakukan? Alasannya karena menyesali diri sendiri, ikut merasakan penderitaan Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tapi tetap tidak dibenarkan sampai menyayat-nyayat tubuhnya, debus dan lain sebagainya. Padahal imamnya ya tidak mau melakukan itulah. Pengikut fanatiknya saja yang mempunyai ide penebusan dosa penyesalannya dengan cara seperti itu. Dan bahkan di antara Syiah yang gulat, Syiah yang ekstrim ya, Syiah yang Rafidhah itu selalu benci dengan lawan politik Sayyidina Ali karena memang mereka itu fanatisme butanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bahkan dengan istri Rasulullah yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu juga sangat bencinya, bukan main. Mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah itu adalah orang ahli neraka. Begitu juga kepada Abu Bakar. Padahal Sayyidina Ali tidak seperti itu. Konflik keluarga antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah itu konflik biasa. Tetapi oleh Syiah dibesar-besarkan, dibumbu-bumbui. Sampai mengatakan tidak sah Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman. Yang sah aslinya itu ketika Rasulullah SAW sesuai dengan wasiat beliau di Ghadir Qum, Haji Wada, haji yang terakhir itu, bahwa setelah Rasulullah itu harusnya yang menjadi khalifah itu Sayyidina Ali, keponakan beliau plus menantu beliau Rasulullah sendiri karramallahu wajhah. Nah, ini namanya politik. Arti politik dinasti yang berhak mewarisi kepemimpinan umat Islam. Bukan Abu Bakar As-Siddiq itu menurut mereka. Jadi ini rumit, sulit. Ya. Dan terus digaungkan sampai sekarang. Sebenarnya kelam ya masa lalu itu tidak perlu diungkit kembali. Yang penting kita melihat ke depan bagaimana Islam itu semakin terang benderang. Bisa diterima oleh semua umat di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.